Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam 4477. Dalam video kali ini kita akan berbagi tips terkait dengan bagaimana cara kita memilih raket second bekas yang cocok buat kita semua. Dan ada 7 tips bagaimana cara kita memilih raket second tersebut. Yang pertama adalah tentukan batasan budget maksimal. Budget bisa kita bagi menjadi 2 jenis, bisa sebagai variabel tetap maupun variabel bebas. Cuman umumnya, para pencari barang second memiliki interval budget yang terbatas, sehingga kebanyakan budget merupakan variabel yang tetap, atau ada pagu batasan atas dengan nilai tertentu. Misal, katakanlah seorang pemain, baik pemula atau senior, dia mencari barang raket second dengan maksimal budget 750.000. Yang kedua adalah tentukan spesifikasi raket yang diinginkan. Dan untuk menentukan ini ada 7 indikator. Yang pertama adalah ukuran raket. Ukuran raket berjenjang mulai dari paling kecil, ukuran 19, dan biasa digunakan oleh anak usia di bawah 4 tahun sampai dengan ukuran dewasa, yaitu ukuran 27. Bahkan seperti tadi saya bilang, ada yang terpanjang sampai dengan ukuran 29. Yang kedua adalah spesifikasi bahan. Ada berbahan wood, ada berbahan steel, dan komposit, ya, seperti dijelaskan di video sebelumnya. Yang ketiga adalah ukuran grip. Ada 7 ukuran, dari yang ukuran 0 sampai dengan ukuran 6, atau secara inch-nya ada mulai dari ukuran 4 sampai dengan 3/8. Dia naik levelnya itu per 1/8. Yang keempat adalah dilihat dari head size-nya atau lingkar kepala, di mana terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah mid, yang rentangnya itu intervalnya 85 sampai 97 inch. Yang kedua adalah mid plus, intervalnya 98 sampai 104 inch. Dan yang terakhir adalah oversize. Oversize itu intervalnya di atas 105. Yang kelima, kita bisa melihat dari sisi weight. Weight itu beratnya. Biasanya mengikuti ukuran raket dan juga bahan yang digunakan. Ukuran raketnya yang paling kecil, pastinya beratnya di bawah 200. Juga dilihat dari sisi bahannya. Kalau bahannya kayu, pastinya akan jauh lebih berat dibandingkan dengan bahan grafit. Yang keenam adalah dilihat dari sisi balance-nya atau keseimbangan. Ada 3, ada yang berat kepala, ada yang seimbang, dan maupun berat gagang. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh adalah dilihat dari string pattern-nya atau anyamannya, anyaman kerapatan dari senar tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya, silahkan nanti lihat penjelasan masing-masing ulasan spek raket seperti tadi dibilang. Ada size, ada material, ada grip, ada head size, ada weight, ada band, ada string pattern di video lainnya di channel ini. Tips yang ketiga adalah cari informasi sebanyak-banyaknya terkait harga pasaran raket second. Bisa kita cari melalui Facebook, IG, maupun marketplace lainnya, misal seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Ya, jangan sampai teman-teman mau membeli raket second tetapi tidak paham harga pasaran, atau istilahnya terjadi asymmetric information. Nah, oke, yang keempat, tips yang keempat adalah pastikan raket yang dibeli bukan yang KW atau palsu. Bisa dilihat di video saya yang sebelumnya di channel ini. Oke, yang kelima, cek fisik raket yang mau dibeli dengan cara mintakan foto detail atau video dari sellernya. Pastikan tidak ada yang retak, walaupun retak rambut. Saya ambil contohnya. Di sini kita bisa melihat kondisi raket. Saya punya raket merek Prince. Ini ada retak, ya. Retaknya kecil di sini, ya. Nah, ini kalau bisa jangan sampai dibeli gitu ya. Oke, yang kedua adalah pastikan mata itiknya lengkap atau masih normal seperti ini ya. Mata itiknya di sini semuanya masih dalam keadaan normal. Yang ketiganya, pertimbangkan seberapa besar gesekan pelindung. Nah, saya mempunyai contohnya di sini adalah raket Babolat Aero ya. Di sini kita lihat bahwa kondisi pelindungnya ini sudah sangat tipis sekali, bahkan sudah menembus frame-nya, dan saya sarankan jangan sampai dibeli gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pastikan spesifikasi raket sesuai kriteria yang diinginkan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya. Ini kalau buat raket-raket baru, spesifikasinya berada di posisinya di dalam ya, di dalam kiri maupun kanan di gagangnya gitu ya. Ada informasi weight, balance, head size, dan lain sebagainya. Tips yang keenam adalah pilih cara pembayaran yang aman dan nyaman. Terkait cara pembayaran ini bisa disesuaikan dengan tingkat kepercayaan kita kepada seller. Begitu juga seller biasanya memberikan toleransi pembayaran kepada buyer, tergantung tingkat kepercayaan pada buyer berdasarkan kriteria apakah buyer tersebut merupakan pelanggan lama atau pelanggan baru. Kalau buyer merasa ragu kepada seller, baiknya gunakan sarana marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya.
Para penipu, baik dari sebagai seller maupun buyer, memiliki ciri-ciri perilaku di antaranya. Yang pertama, mereka ingin cepat-cepat transaksi atau tergesa-gesa. Selain itu, mereka enggan melakukan transaksi melalui marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokped, dan lain-lain. Oke, yang terakhir, yang ketujuh adalah mintakan garansi, baik garansi tidak sesuai spek, maupun kondisi maupun resiko kerusakan di perjalanan kepada seller. Seller yang bonafit pastinya bersedia untuk memberikan garansi kerusakan, baik kerusakan kurang telitinya seller maupun kerusakan di perjalanan. Terkait kerusakan di perjalanan, memang kalau mau aman bisa menggunakan packing kayu. Namun hal ini berakibat pada bengkaknya ongkos kirim. Berdasarkan pengalaman, sebenarnya cukup dipakaikan bubble wrap dan khusus bagian pinggul prem dilindungi double oleh kertas kardus bekas. Mungkin itu 7 tips bagaimana caranya kita memilih raket second yang sesuai dengan keinginan kita dengan bertransaksi secara aman dan nyaman. Itu saja, dan silahkan bisa cek video-video kami terkait dengan penjelasan detail yang lainnya ada di video di dalam channel ini. Dan jangan lupa, biar channel ini terus berkembang dengan baik, silahkan share, komen, ketikan loncengnya, dan subscribe channel ini. Salam olahraga, salam 4477.